Oke, pada materi kali ini kita melanjutkan membahas tentang entrepreneurship. Cuma pada materi ini kita akan fokus kepada the actors ya, pelaku kegiatan kewirausahaan tersebut. Dan sebenarnya aktor ini yang merepresentasikan kewirausahaan tersebut. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengidentifikasinya, ya mungkin sama saja kita nanti akan melihat entrepreneur itu sebagai pedagang kah, business owner biasa, atau dia semacam CEO dari perusahaan besar. Nah ini saya harap bisa terungkap setelah Anda mengikuti materi ini. Nah, sebelumnya saya sudah bilang ya, salah satu debat atau the most discussed ya di bidang ilmu kewirausahaan itu bagaimana kita mengidentifikasi atau menjawab pertanyaan ini. Who is the entrepreneur? Siapa si entrepreneur ini? Ya, dalam bentuk apa sih sebenarnya kita mengelompokkan seseorang itu sebagai seorang entrepreneur? Nah, kalau kita ngomongin who, berarti kan ini kita yang tergambar di benak kita itu adalah si orang ya, pedagang, mulai dari pedagang bakso, siapa lagi ya, pedagang bakso, terus ada lagi kalau bisa aja kita membayangkan seorang Bill Gates ya. Bill Gates ini si pengusaha yang memiliki perusahaan besar. Tapi kalau misalnya antara pedagang bakso gerobak atau yang seperti yang dilihatkan oleh gambar ini ya, seorang kakek yang jualan mainan, itu range-nya akan terlalu luas ya kalau dibandingkan dengan seorang Bill Gates ataupun Mark Zuckerberg gitu ya. Nah, ini yang kalau misalnya kita bertanya siapa, who. Nah, kalau misalnya kita lihat diilustrasikan dari slide ini, kalau kita lihat seorang kakek yang jualan mainan ini, kita anggap ini dia punya current performance ya, skill yang khusus ya. Uh, Anggap saja skill yang khusus ini yang mengarahkan dia untuk berbisnis berdagang mainan. Anggap saja skill dia itu berdagang ya, at least ya. Lalu bisnis orientationnya, ya dia nggak berminat untuk buka toko mainan kali ya. Ya, jadi dia hanya ingin menjajakan mainannya ini di tempat-tempat umum, tempat wisata. Kebetulan saya nge-googling, ini adalah pedagang kaki, bukan pedagang, pedagang mainan di Jam Gadang Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sehingga muncullah salah satunya gambar ini, gitu ya. Lalu di hal yang sama saya ngelihat visitorsnya, pasar dari si kakek ini. Apa yang sedang dilakukan visitorsnya di era yang sekarang. Kalau misalnya dilihat dari real world, yang pastinya kalau ya dunia nyatanya itu kan kita ngeliat tren itu berubah gitu ya, sehingga menghasilkan kondisi-kondisi baru. Nah, kondisi-kondisi baru ini yang sebenarnya akan menghasilkan opportunity. Lalu kemampuan kita membaca expose opportunity ini beda-beda masing-masing orang. Nah, ini akan nanti kita akan bahas di proses kewirausahaan ya, di pertemuan minggu berikutnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bisakah si entrepreneurs ini ya, atau si pedagang inilah gitu ya, si kakek ini merecognize hal yang semacam ini gitu ya. Kalau misalnya dilihatnya di sini visitors itu suka berfoto ya, bersuah foto dan segala macam yang untuk diupload ke sosial media. Apakah seorang kakek ini mengerti hal yang semacam itu? Nah, ini kalau untuk mencapai hal semacam ini, si kakek itu tentunya harus memupuk lagi pengetahuan dia, lebih banyak belajar lagi, meningkatkan skillnya dia, ya. Setidaknya dulu dia cuma berdagang mainan, tapi sekarang minimal dia paham apa itu sosial media, kenapa orang terpikat dengan sosial media dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya ini terjadi, si kakek mampu, ya mungkin saja peluang yang terekspos itu bisa menjadi bisnis baru. Nah, seperti pada gambar ini ya. Kalau ini di beda tempat, ini saya googlingnya Museum Jakarta yang juga menghadirkan ya penjajah atau menjadi objek foto
ya kita bayar Rp5.000 untuk sekali foto gitu ya. Sementara hasil fotonya bisa kita upload di Instagram untuk eksistensi. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, ini yang nanti apakah nanti si kakek ini akan, ya mungkin harapannya sih nanti si kakek ini kalau dilihatkan dari culture yang di sekitaran Jam Gadang ini, berarti kan culture Sumatera Barat. Bisa saja dia akan menawarkan dirinya, ya setidaknya dia jadi seorang Datuk Maringgi, nah gitu kan, lalu bersuah foto dan dapat apa istilah, sekali foto itu sekian ribu rupiah, 5.000 atau 10.000 gitu ya. Nah, ini kita bisa ngelihat banyaknya visitors, lalu adanya niat visitors itu untuk eksis di sosial media, tidak menutup kemungkinan pendapatan dia yang current performance sekarang dengan dia menerapkan hal yang semacam ini akan berbeda jauh. Nah, kira-kira di situ. Dan kita bisa ngelihat di sini ada aktivitas berkembangnya si seseorang dalam melihat opportunity dan dia naik ke level berikutnya. Nah, ini yang bisa kita gambarkan, ada aktivitas berkembang ini adalah bagian dari entrepreneurship. Nah, ini kan berhubung si kakek ini yang melakukan. Lalu kalau kita bandingkan lagi dengan yang lain-lain, ini kan hal yang sederhana begitu ya, menghasilkan hal yang sederhana. Apakah ini kita sebut dengan entrepreneur, orang yang semacam ini? Nah, ini yang nanti akan kita coba gali lebih dalam pada perkuliahan ini. Oke, untuk menjawab keraguan kita sebelumnya, saya perpanjang lagi nih. Ada artikel yang bisa saya share. Ini papernya Gartner 1988. Nanti silakan cek di reference slide ini. Atau bagi yang ini silakan akses website, itu ada papersnya. Who is the entrepreneur? Sebenarnya itu adalah wrong questions ya, menurut Gartner. Kenapa? Kalau kita ngomongin who tadi, kita kan akan mendeskripsikan mereka dari ciri-cirinya. Si kakek dengan ciri-ciri dia bawa produknya, Bill Gates dengan perusahaan besarnya gitu ya. Tapi sebenarnya yang dicoba dipropos oleh si Gartner ini adalah perilaku yang mengarahkan si A atau si personal eh, menghasilkan lebih dibandingkan orang yang tidak berperilaku layaknya seorang entrepreneur. Nah, kita coba lihat pengertian kita yang sebelumnya, yang hasil diskusi kita ya. Entrepreneurship itu apa? Itu the opportunity exploitations ya. Ini berarti yang melibatkan peluang dikarenakan didorong oleh perilaku-perilaku kompetitif. Nah, kalau perilaku kompetitif ini kan ngomongin tentang the person gitu, the actors. The actors yang ngapain behaviorsnya ini? Behaviors yang mampu meng-create. Create apa? Sesuatu yang baru dan berdampak kepada masyarakat. Ya, kalau berdampak kepada masyarakat, perusahaan besar, ada perubahan tingkah laku konsumen gitu ya, atau malah menghasilkan tren baru gitu ya. Nah, di sini sebenarnya banyak orang mendescribe entrepreneur itu seperti apa. Banyak konsep ya, banyak konsep yang mengekspresikan entrepreneur dan entrepreneur karakteristik. Jadi kalau misalnya, oke, kita blend apa yang sudah saya dapat, lalu merepresentasikannya ke dalam slide berikut ini. Nah, kalau misalnya bisa kita bagi dua ya, jenis atau bentuk usaha yang dihasilkan oleh si entrepreneurs, mulai dari dia penjual bakso dan apa segala macam ya, itu coba kita bagi dua. Satu mengarah ke kanan itu adalah perusahaan yang berbasis atau didorong oleh innovations ya, innovation driven enterprise, dan yang satunya lagi adalah business as usual ya. Business as usual enterprise atau maksudnya di sini adalah perusahaan yang melakukan business as usual. Ya selayaknya bisnis, yaitu mencari profit dan segala macam. Sementara di sebelah kanan innovation driven enterprise. Nah, ini semacam ilustrasi ya.
belum ada teori yang pasti tentang ini, cuma ini akan mempermudah Anda untuk melihat bagaimana konsep-konsep dari sebelumnya itu, ya, konsep-konsep dari akademisi dari yang sebelumnya itu mencoba untuk mendefinisikan si entrepreneurs. Nah, kalau misalnya dilihat dari hasilnya, ya, business as usual itu ada micro enterprise. Ini bisa dalam bentuk micro enterprise itu contohnya orang jual gorengan, ya. Lalu ada yang lebih kecil lagi dari micro enterprise itu seperti yang kita lihat di jalan, ya, yang lagi marak gitu, ya, manusia silver. Lalu diikuti dengan small and medium enterprise, lebih condong ke masih ke business as usual, ya. Lalu ada juga big enterprise, ya, perusahaan besar. Nah, Anda mungkin juga melihat big enterprise bisa ada di sini, bisa juga ada di sini. Tergantung dari industri yang dia geluti. Kadang industri yang dia geluti itu ya masih berkecimpung bukan ke inovasi, tapi memang produk yang dihasilkan itu masih punya permintaan dan belum ada saingannya. Bisa saja dia dicondong ke sini atau dia condong ke bagian yang hijau, gitu ya. Kalau innovation driven dan startup juga, ya, masuk condong ke innovation driven. Kalau misalnya kita ke arah innovation driven itu kita ibaratkan Facebook, SpaceX dan semacamnya. Nah, ada lagi konsep entrepreneurs menurut Krishnerian, ya. Kalau misalnya saya ilustrasikan, Krishner ini mencoba untuk melihat si uh, entrepreneurs ini mulai dari competitive behaviors that drives market process. Nah, kira-kira itu yang diungkapkan oleh Krishners, ya. Walaupun dengan ya setidaknya eksistensi dari si enterprise itu lumayan untuk menggerakkan, ya, mengguncang pasar, ya. Jadi kalau bisa dilihat diumpamakan kesendirian ini mulai dari dia sedikit di atas, ya, business as usual enterprise menjadi atau di range-nya di innovation driven enterprise. Sementara konsep lainnya itu yang ditawarkan oleh Sumpeterian. Beda Sumpeterian dan Krishnerian, ini Sumpeterian memiliki istilahnya semacam standar yang lebih apa istilah lebih sempit dibandingkan Krishnerian, ya. Kalau Krishnerian lebih luas, kalau Sumpeterian itu lebih standarnya lebih besar, ya. Maksudnya lebih besar di sini. Sumpeterian itu menganggap entrepreneurs itu ya darahnya itu ya innovations, ya, nyawanya itu innovations. Nah, semacam itu. Jadi Sumpeterian ini lebih condong ke innovation driven enterprise, sedangkan Krishnerian ini range-nya lebih besar. Jadi apa istilahnya uh, dia mengidentifikasi entrepreneurs itu uh, bisa bermacam-macam, business owner pun juga bisa masuk ke dalam Krishnerian entrepreneur, sedangkan Sumpeterian hanya kepada innovations, ya, yang berbasis innovation. Nah, kalau misalnya kita lihat, ya, ciri-ciri dari IDE dan BAU ini, kalau BAU itu dia necessity oriented, ya. Kalau yang murni BAU itu necessity oriented, ya. Dia mendirikan si perusahaan ini ya karena memang kebutuhan dia, karena nggak ada lagi pendapatan yang lain kalau selain dia nggak ada pilihan lain selain berwirausaha, begitu, ya, atau berbisnis, begitu. Sementara IDA ini dia didorong oleh innovations, ya. Kalau dilihat dari di BAU ini dia masih ada terlibat, ya, di price war, perang harga. Jadi kayak dia mencoba untuk mencari cheaper produk, ya, supaya bisa bersaing, menghasilkan cheaper produk supaya bersaing dengan kompetitor. Sementara di IDA itu better product. Jadi dia menawarkan kreativitas, ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ya, nih tambahan lagi ini, ya, small medium enterprise, big enterprise di atas ini. Volkswagen ini juga termasuk perusahaan besar, tapi dia mencoba untuk bersaing dengan teknologi-teknologi terkini. Contohnya dia juga ikut menjajakan produk dia di electric car dan juga menjadi pesaingnya Tesla juga, ya. Lalu kalau di IDA itu create new demand, sementara di BAU
try to fulfill the demands ya. Create new demands ini seperti Netflix ya, dengan ada yang muncul semacam ini, banyak orang yang istilahnya permintaan-permintaan baru yang dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang innovative driven enterprise. Lalu kalau misalnya di IDA ini dia menginisiasi ya distractions ya, creative distraction, sementara BAU ini malah mencoba untuk menghadapi impact ya, dampak dari disruption, gangguan dari inovasi dari perusahaan IDA ya. Creative distractions ini lumayan mengganggu pasar gitu ya, mengganggu pasar sehingga merubah perilaku konsumen. Trennya kalau sekarang Netflix muncul ya, orang nggak nonton di televisi TV konvensional, tapi melalui internet TV ya, Netflix. Gitu juga dengan Facebook, bersosial media dan segala macam. Lalu kalau misalnya di BAU, ini proses kewirausahaan mungkin ya bisa terjadi ya, karena mulai merecognize peluang hingga mengeksploitasi peluang hingga menjadi bisnis, ya udah tinggal di sana hanya sekali proses saja. Sementara di IDE ini terjadi iteratif ya. Iteratif ini adalah proses kewirausahaan yang berulang-ulang. Jadi dia satu pengusaha itu bisa saja dia setelah muncul idenya satu terus diwujudkan menjadi perusahaan, dia nggak akan habis idenya untuk menghasilkan perusahaan atau usaha bisnis-bisnis lainnya ya. Kalau dilihat dari impact-nya ya, kalau di business as usual ini rendah, sementara di big impact to society terjadi di IDA. Nah, kalau misalnya kita lihat lebih cenderung mana sih entrepreneurship, ke sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, dari pembahasan yang saya sampaikan tadi, kita bisa ngelihat semakin condong ke kanan itu semakin itu yang merepresentasikan ya pengertian dari entrepreneurship. Jadi kalau misalnya pengusaha-pengusaha yang condong ke kanan ini yang mungkin lebih kita anggap seorang entrepreneurs ya, dibandingkan yang condong ke kiri. Cuman kalau misalnya dengan adanya Kirchnerian ini ya, konsepnya Kirchnerian ini terkait tentang competitive behaviors that drive the market process, ya ini bisa lebih range-nya bisa lebih panjang gitu ya. Bisa small medium enterprise ini masuk ke dalam golongan si entrepreneurship. Tapi kalau menurut Schumpeterian ini sangat sedikit ya orang yang tergolong di sini. Nah, kira-kira begitu. Begitu juga kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan, kalau misalnya ada di usaha kecil tapi dia menawarkan sesuatu yang baru, berbeda dengan perusahaan-perusahaan kecil lainnya, bisa saja kita golongkan dia sebagai entrepreneurs ya. Apalagi kalau misalnya perusahaan itu berkembang, dia developing ya, elevating gitu ya. Ada peningkatan di mana nanti dia melakukan iteratif internal proses ya. Jadi dia menemukan kebaruan itu bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, berulang-ulang gitu ya. Ada kegiatan yang di-repeatnya gitu, sehingga dia menghasilkan produk-produk baru dan bisnis-bisnis baru, metode-metode baru. Kira-kira seperti itu. Jadi ini lumayan ya untuk menggambarkan siapa sih entrepreneurs yang terlibat ya di sebelah kanan dan mungkin di tengah-tengah ini. Dan begitu juga kita bandingkan dengan entrepreneurs yang melakukan business as usual.
Nah, kalau kita ngomongin tentang enterprise, mungkin kita ngomongin tentang manajer juga ya, ada CEO juga ya. Ada juga yang berbicara tentang direkturnya. Lalu gimana sih kita mencoba untuk membedakan entrepreneur dan manajer ini? Nah, saya harap nih dia kuadran ini juga akan memudahkan Anda untuk melihat posisi manajer dan entrepreneurs. Yang pertama, kalau makin ke kanan ini manajemen skillnya semakin baik ya. Kalau ke kiri dia semakin rendah. Begitu juga dengan yang vertikal ini, semakin ke atas kreativitas dan innovativeness-nya juga semakin tinggi. Nah, kalau misalnya sama-sama kreatifnya dan juga manajemen skill dan business knowledge-nya rendah, ini dia masih di tingkat promoter. Nah, ini orang-orang yang bisa tidak punya ide, cuma menjadi karyawan biasa ya, menunggu perintah ya. Nah, ini promoter. Tapi dia tergabung mungkin di dalam satu organisasi. Kalaupun menjadi self employment dia juga nggak terlalu menghasilkan ide-ide baru. Nah, ini masih di levelnya promoter. Nah, kita meningkat ke atas yaitu kreativitasnya tinggi, sementara manajemen skillnya rendah. Oke, dia mempunyai skill tertentu sehingga dia bisa menghasilkan apa istilahnya semacam inovasi. Bisa saja dalam bentuk yang paling tingginya seorang yang punya kreativitas tinggi ini dia bisa saja menjadi innovator. Tapi dia ada trade off-nya ya. Dia menggantinya dengan business knowledge dan management skill-nya rendah karena dia terlalu fokus kepada skill-nya dia. Skill yang dia miliki yaitu untuk menghasilkan sesuatu misalnya ya. Lalu di level berikutnya, nah ini baru kita temukan manager, management skill, business knowledge, dan network. Nah ini dia bisa kita lihat si individu ini dikategorikan sebagai manajer yang ulung, ya bisa saja dia director ya atau direktur utama, CEO, kira-kira di sini. Cuma untuk creativity dia mempekerjakan ditutupi kreativitas yang rendah ini dia mempekerjakan banyak orang yang berkecimpung tentang yang punya skill dan juga kreativitas. Nah, kira-kira begitu. Nah, sementara kalau kreativitas tinggi dan juga manajemen skill, business knowledge, dan networknya tinggi, ini kita kategorikan ke kuadran keempat, yaitu entrepreneur. Oke, jadi kalau misalnya bisa Anda bayangkan untuk mempunyai yang skill yang tinggi dan juga uh, keahlian manajemen dan juga business knowledge, ini adalah hal yang diperlukan oleh si entrepreneurs. Apakah kita bisa? Ya, nanti kita akan bisa ngelihat ya di pertemuan berikutnya itu tentang uh, proses dari kewirausahaan tersebut. Salah satunya ya kita mengandalkan tim. Tidak bisa kita bikin satu usaha tanpa bantuan dari tim atau bidang ilmu lainnya gitu ya. Sehingga kita bisa menghasilkan suatu produk ya. Ini nanti kita akan bisa lihat case-case-nya. Nah, kalau misalnya kita tanya uh, definisi entrepreneur itu sebenarnya apa gitu. Tapi kalau kita misalnya lihat dari sisi ekonomi, entrepreneur itu kan seperti yang sudah saya bahas di awal pertemuan ya. Ini adalah the fourth factor of productions ya. Dia melengkapi tiga faktor produksi yang lain kalau misalnya di dalam negara itu ingin berkembang ya, ingin maju. Di mana tiga faktor yang lain itu yang dikelola oleh si entrepreneur itu adalah land, labor, and capital ya. Nah, ini adalah dimana kalau misalnya kita lihat di sini entrepreneur as innovator ya, bagaimana dia mengelola si sumber daya 1, 2, 3 ini untuk memproduce goods and services ya. Nah, ini dari kacamata si ilmu ekonomi ya. Entrepreneur itu sebagai the fourth factor of productions. Jadi dia a person who combines all the factors, other factors ya, of production to earn profit. Semacam itu. Nah, kita sudah lihat deskripsi dari seorang entrepreneur itu dari berbagai apa ya view dari Schumpeter, Kirchner dan juga
bagaimana kita melihat kondisi sebenarnya di real world. Kita itu masih apa ya, punya range yang lumayan luas ya untuk mendefine siapa si entrepreneur tersebut. Lalu kita tambah lagi terakhir dengan yang pengertian dari the factor of productions ya, bahwa entrepreneur ini adalah faktor keempat dari faktor produksi. Nah, dari situ kita coba simpulkan pengertian yang bukan sebenarnya ya, kita mencari yang ideal ya dari pengertian entrepreneur tersebut. Nah, ini yang saya coba propose. The entrepreneur itu adalah the persons with competitive behaviors ya, tetap melekat ya perilaku tersebut, karena kita akan mengacu kepada Gartner ya, bagaimana Gartner mendefine who is the entrepreneur itu ya. And then ada kata kerjanya di sini, orchestrates ya, mengorchestrates itu layaknya seorang orkestrator gitu ya dalam orkestra. Apa yang diorchestrate-nya itu adalah the entrepreneurship process ya. The entrepreneurship process ini, nah sedikit gambaran untuk mata kuliah berikutnya ini ya. Opportunity itu merupakan awal dari proses entrepreneurship menurut Shane dan juga Stevenson ya, profesor di Harvard, di mana dimulai dari mendiscover, mengevaluate, and exploit ya, semacam ini. Dan bukan hanya terjadi sekali, tidak hanya sekali, tapi iteratif ya. Iteratif ini berulang ya, ada repetitions, bahwa ini terjadi terus ya. Makanya saya sebenarnya banyak ya entrepreneurship mungkin, tapi Anda mungkin lebih familiar dengan yang namanya Elon Musk karena dia lagi happening nih sekarang. Contohnya apa yang dilakukan oleh Elon Musk? Kenapa dia disebut the person who orchestrates the iterative entrepreneurship process? Nah, setelah dia mendiscover peluang, mengevaluasi, mengeksploit, dia menghasilkan yang namanya X.com ya, yang pertama kali dia dikenal gitu ya. Lalu kemudian dari X.com dia sedikit merubahnya menjadi lebih komersial gitu ya, menjadi PayPal. Kemudian dia memutuskan untuk keluar dari jajaran komisioner ya, dari jajaran pemilik PayPal dan menjual sahamnya. Untuk apa? Bukan untuk pensiun ya, malah dia untuk membuka ide baru lagi, bergabung lagi dengan foundernya Tesla ya, memanage Tesla hingga sampai saat ini ya. Hingga mobil listriknya lumayan sampai ke Indonesia distribusinya. Kemudian bukan hanya berhenti di Tesla, dia mengulang-ulang kegiatan ini hingga dia menemukan ide-ide seperti SpaceX, The Boring Company, Solar City, dan lain-lainnya. Nah, ini yang pengertian entrepreneurs yang saya coba untuk propose pada mata kuliah ini. Nah, sekarang ada istilah-istilah lainnya seperti pemakaian trainer di belakang kata, dalam kata atau konteks tertentu ya. Nah, ini biasanya kita pakai untuk bagaimana menggambarkan spesialisasi atau konteks tertentu di mana kegiatan kewirausahaan ini dipakai, dan biasanya kalau trainer itu menjelaskan siapa tokohnya gitu ya. Nah, salah satunya kalau kita ada entrepreneurship, ada intrapreneurship. Nah, kalau intrapreneurs ini mungkin kita tergabung dalam satu organisasi sebagai karyawan atau pimpinan, manajemen ya. Dengan perilaku kewirausahaan ini kita membawa si organisasi ini bertumbuh bersama gitu ya, berinovasi bersama, lalu peka melihat peluang gitu ya. Kalau misalnya Anda tergabung dalam satu organisasi terus menghasilkan ide-ide, Anda berkontribusi di dalam organisasi tersebut sehingga banyak inovasi dan produk-produk yang dihasilkan dalam institusi tersebut. Nah, ada lagi social entrepreneur. Dari katanya sosial berarti fokusnya kepada sosial ya. Ini lebih banyak menghasilkan proses ini menghasilkan kebaikan bersama, achievementnya, not profit oriented gitu ya. Yang penting untuk sosial. Ada lagi ecopreneur ya, ini dari konteksnya itu berarti lingkungan ya. Terus farmpreneur pasti pertanian. Technopreneur Anda pasti tidak tahu, ini tekno berarti bergerak di bidang teknologi.
Ada lagi womanpreneur. Nah, womanpreneur ini maksudnya ada ini istilah eh, gender yang dilakukan oleh si ini ada womanpreneur itu kadang dia lebih melihat feminimnya itu dia menghasilkan si selain dilihat dari si tokoh yang pelakunya, tapi dia juga melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait tentang bagaimana memberdayakan perempuan gitu ya. Nah, kira-kira semacam itu The Entrepreneur, dan kita akan lihat di materi berikutnya dari kontribusinya ini, behaviors dan menghasilkan suatu hasil. Nah, itu akan kita lihat ciri-cirinya. Bukan ciri ya, karakteristiknya. Oke.